Aku butuh 6 bulan dulu untuk benar-benar move on. 6 bulan buat berhenti nunggu pesan yang nggak akan datang lagi. Dan selama itu, aku belajar satu hal penting. Kadang kehilangan seseorang bukan akhir dari cinta, tapi awal dari pertemuanmu dengan dirimu sendiri. 6 bulan untuk benar-benar move on. Walau secara jujur sih, lebih dari itu di mana sesekali perihnya lewat, sewaktu ada momen atau sesuatu yang tiba-tiba mengingatkannya. Suka atau tidak suka, kita mesti siap. Kalau kamu lagi dengerin ini, mungkin kamu juga lagi ngerasa hancur. Tapi tenang, kita akan pelan-pelan ngebangun lagi dari reruntuhan yang sama. Patah hati itu aneh. Rasanya kayak kehilangan arah, kayak kamu bangun tapi lupa gimana caranya hidup tanpa seseorang. Semua jadi kosong, makan gak enak, tidur gak nyenyak, dan tiap malam otakmu muter kayak film yang gak ada endingnya. Sakitnya bahkan sampai ke tubuh, bukan cuma di dada, tapi juga di kepala, di perut, di tulang. Karena otakmu gak tahu bedanya antara luka cinta dan luka fisik. Dopaminmu jatuh, kortisolmu naik, dan tubuhmu mengira kamu sedang diserang. Padahal kamu cuma kehilangan seseorang. Dan di titik itu, kamu ngerasa lemah. Tapi percayalah, itu cuma tubuhmu bilang, aku sedang berduka, bukan aku menyerah. Aku ingat suatu malam, aku duduk di depan cermin, nangis tanpa suara. Di situ aku sadar, aku bukan kangen dia. Aku kangen versi diriku yang dulu bahagia. Kamu tahu kamu siap mulai healing kalau 3 hal ini mulai terasa. Pertama, kamu berhenti nunggu dia berubah. Kedua, kamu mulai berhenti cari alasan kenapa semua ini harus terjadi. Dan ketiga, kamu mulai tanya hal yang paling penting. Sekarang aku mau jadi siapa? Itu titik baliknya. Saat kamu berhenti nyalahin cinta dan mulai belajar dari luka. Waktu itu aku bikin 5 langkah kecil buat nyembuhin diri. Bukan teori, tapi hal-hal sederhana yang akhirnya bantu aku bangkit. Langkah 1, acceptance. Pertama, terima kenyataan. Kadang orang nggak tinggal bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka sudah selesai. Dan itu nggak bisa kamu lawan. Penerimaan bukan tanda menyerah, itu tanda kamu siap melanjutkan hidup. Langkah 2, self-compassion. Kedua, belajar lembut pada diri sendiri. Kamu nggak harus kuat setiap hari. Kadang kamu cuma perlu cukup berani buat bangun dan bilang, hari ini aku akan coba lagi. Jangan lawan air matamu, biarkan mereka jadi bukti bahwa kamu masih manusia. Langkah 3, rediscovery. Ketiga, temukan lagi hal-hal yang dulu bikin kamu hidup. Jalan pagi tanpa notifikasi, denger lagu yang enggak ada hubungannya sama dia, nulis hal-hal kecil yang kamu syukuri. Setiap kebiasaan baru adalah pernyataan. Aku masih ada. Langkah 4, new routines. Keempat, buat rutinitas baru. Jangan biarkan jam kosong jadi ruang buat kenangan lama muter ulang. Isi waktumu dengan hal yang kamu kontrol. Belajar, olahraga, beresin kamar, apapun yang membuatmu merasa kembali memegang kendali atas hidupmu. Langkah 5, opening heart again. Dan terakhir, berani membuka hati lagi. Bukan untuk orang lain, tapi untuk hidup itu sendiri. Cinta nggak hilang cuma karena seseorang pergi. Ia tetap tinggal di cara kamu memperlakukan dunia, lebih hati-hati tapi juga lebih tulus. Ada alasan kenapa langkah-langkah kecil itu berhasil. Otak manusia punya kemampuan yang disebut neuroplasticity. Kemampuan buat membangun ulang jalur emosional. Artinya, setiap kali kamu memilih untuk nggak stalking, untuk nggak kirim pesan, untuk fokus pada hal baru,
Otakmu sedang belajar hal baru, bahwa kamu bisa bahagia tanpa dia. Dopaminmu mulai naik lagi, tapi kali ini bukan karena chat dari seseorang, melainkan dari rasa puas menyembuhkan diri. Dan itu, teman, adalah bentuk cinta tertinggi, cinta yang kamu berikan ke dirimu sendiri. Tapi banyak orang terjebak di fase antara. Mereka bilang mau healing, tapi masih ngintip story mantan tiap malam, masih kirim pesan, cuma nanyain kabar, padahal hatinya masih berharap. Ada 3 kesalahan yang sering bikin proses healing mandek. 1, kamu masih pengen terlihat baik di mata dia. 2, kamu pakai hubungan baru buat nutup luka lama. 3, kamu bandingin dirimu dengan pasangan barunya. Kalau kamu sadar kamu lagi di situ, nggak apa-apa, sadari, tarik napas, dan mulai lagi. Karena healing itu bukan garis lurus. Kadang kamu mundur sedikit, tapi itu tetap bagian dari maju. Hari ini, kalau kamu lagi dengerin ini sambil nyimpen luka yang belum sembuh, izinkan aku bilang sesuatu. Kamu nggak ada yang salah, kamu cuma berubah. Setiap kali kamu belajar berdamai, setiap kali kamu milih maafin, setiap kali kamu berhenti nyari alasan kenapa semua ini harus terjadi, kamu lagi tumbuh. Dan pertumbuhan gak selalu indah, tapi selalu berarti. Suatu hari nanti kamu bakal bangun dan sadar, oh, aku udah gak sesakit dulu. Mungkin kamu bahkan bisa senyum pas ingat namanya tanpa rasa sesak lagi. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu sudah memaafkan. Itulah saat kamu tahu, kamu sudah jadi diri yang baru, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih tulus mencintai. Kalau kamu sedang di proses ini, jangan buru-buru sembuh. Luka enggak butuh batas waktu, tapi butuh arah. Dan arah itu selalu dimulai dari sini, dari kamu. Follow kalau kamu pengen terus jalan bareng, 1 hari 1 langkah, sampai akhirnya kita sama-sama sampai di titik, aku baik-baik saja.